selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menjaga, dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jam yang selalu kamu selalu berjanji, kasih Tuhan tetap abadi. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih kami berharga di hadapan Tuhan. Kami tak mau, kami alat Tuhan yang kau utuskan, kau pakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau sungguh baik, sangat baik. Kami tahu kita tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala namun selagi waktu masih ada, selagi kami masih hidup dalam dunia ini Tuhan, biarlah kami dapat melayani Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Karena itu kami membutuhkan Engkau Tuhan. Seperti rusa yang haus dan rindu akan sungai, demikian kami rindu akan Engkau Yesus pada saat pagi hari ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Hanya Engkau Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan
Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan lebih sungguh lagi. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Inilah kerinduan kami Tuhan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Haleluya. Kita menyambut firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Manopo. Kita akan diberkati dalam ibadah peduli misi desa pada saat pagi hari ini. Kita akan mendengarkan hati Tuhan, hambanya yang sudah diurapi oleh Tuhan. Kami mengucapkan firman Tuhan pada saat hari ini memberkati, menegur kita, mengoreksi kita, dan membentuk kita hari demi hari. Ketika kesatuan hati orang percaya berkat dicurahkan. Haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Betapa indahnya, oh betapa indahnya, betapa bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Recording in progress. Dan jawabnya seperti angin yang dari Hermon menangis ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat serta dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, betapa indahnya, oh betapa indahnya, indahnya dan betapa eloknya, eloknya bila saudara
seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan, Anda akan berkati curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya ya Roh Allah. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Ya Allah, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bertindak menari. Pagurapan di kepalaku, yang kejanggut dan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan, Anda berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya pagurapan di kepalaku, yang kejanggut dan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan, agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya. Haleluya. Silakan buat tambahnya Bapak Pendeta John Manopo. Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan. Mari kita satu dalam doa. Di saat kami datang dengan ucapan syukur di pagi hari yang baru, terima kasih Tuhan Yesus, betapa baiknya kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami beristirahat tidur semalam, melepaskan segala keletihan kami, kelelahan kami. Tuhan gantikan dengan kekuatan tubuh jasmani yang diberkati di hari yang baru. Dan sebelum kami melakukan aktivitas pekerjaan pelayanan kami rindu Tuhan Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman. Urapi setiap pribadi kami yang hadir pada pagi hari ini. Demikian juga untuk hamba-Mu yang Engkau utus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam doa pagi hari ini. Berfirmanlah bagi kami, karena Tuhan yang berbicara bagi setiap pribadi kami. Dalam Kristus Yesus yang adalah firman itu, kami berdoa dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekiranya tidak keberatan kita on kamera ya, karena saya ini kan nggak siaran radio ini. Kalau saya siaran radio di Pelita Kasih kan, saya tidak melihat berapa banyak yang sedang mendengarkan apa yang
disampaikan. Nah, saya melihat ini ada 13 ya, 13 orang. Jika tidak keberatan, supaya saya bisa mengenal ya, karena saya baru sekali ini dengan Pak Pendeta Komingguan juga ya, sekali saya boleh melayani. Terima kasih ya untuk pengurus juga, untuk peduli misi desa ya. Nah, saya baru sekali ini. Terima kasih Pendeta Derikson. Kita sudah berjumpa ya dengan dengan family ministry ya. Ya, terima kasih. Nah, jika tidak berkeberatan, bisa on kamera supaya saya bisa melihat wajah-wajahnya ya di pagi hari ini ya. Jika tidak keberatan, tapi kalau keberatan mungkin karena belum mempersiapkan diri atau apa ya, kotonopo-nopo ya, tidak apa-apa. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus ya, terima kasih kesempatan. Yang pengurusnya yang mana juga, saya juga tidak tahu nih yang mana nih pengurusnya. Adakah pengurusnya yang on? Sini kameranya. Pendeta Amir Aritonang. Oh, Pendeta Amir Aritonang yang baru. Oh, Pak Amir ya. Ya, Pak Amir, saya buka Zoom, Pak Amir sudah ada. Ya, terima kasih Pak Amir sudah memberi kesempatan buat saya untuk berbagi ya. Baik Bapak Ibu, saya perkenalkan diri. Kalau ada yang belum berjumpa dengan saya Pendeta John Manopo. Saya adalah pendeta misi yang melayani di seluruh Indonesia secara khusus untuk melaksanakan pembinaan ya, pemuritan, tepatnya pemuritan di setiap lembaga pemasyarakatan, lapas dan rutan. Jadi saya dari Sinode Gereja Presbyterian Indonesia, kemudian saya ditugaskan di Kementerian Hukum dan HAM, secara khusus di lapas dan rutan. Ya, saya sudah menjalani pelayanan ini baru 15 tahun ya. 15 tahun. Saya konsen memang melayani mereka, termasuk saudara-saudara kita yang menjalani eksekusi mati di Nusa Kambangan. Saya salah satu yang mendampingi. Nah, terima kasih. Dan saya saat sekarang ini sedang menyelesaikan strata 3 teologi di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Indonesia Surabaya. Makanya waktu kesempatan di Family Ministry, Pendeta Komingguan, saya juga sampaikan kalau ada hamba-hamba Tuhan yang rindu untuk dilengkapi teologinya atau yang belum memiliki kesarjanaan teologi, boleh kita membantu untuk masuk ya, melengkapinya. Ya. Mungkin itu saja ya yang perlu saya. Oh ya, saya tinggal di wilayah perbatasan antara Jakarta dan Bogor, dan saya masuk di wilayah Bogor ya, khususnya di Ciangsana Bogor. Mungkin kalau ada sahabat-sahabat saya yang tinggal di sekitar sini, saya ada di Ciangsana, persisnya samping kota wisata. Ya, itu saja perkenalan saya. Ya, semoga nanti kita bisa berjumpa dalam misi pelayanan di desa. Saya juga keluar masuk di desa-desa kalau di daerah ya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, renungan pagi hari ini saya hanya menyampaikan poin-poinnya. Kemudian nanti kalau kita ada diskusi ya, kita diskusi gitu ya. Karena tadi ada Pak Pendeta Derikson berdoa baik dalam percakapan firman Tuhan dan kita ada diskusi ya. Nah, terima kasih. Hari ini saya mengambil satu tema pagi hari ini dalam doa pagi antara pertobatan dan pengampunan dosa. Antara pertobatan dan pengampunan dosa. Ya, landasan firman Tuhan saya ambil dari Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-46 sampai dengan 48. 3 ayat yang saya akan bacakan.
Injil Lukas pasal 24 ayat 46 sampai dengan 48. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang menjadi pelaku firman hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema yang sangat relevan sekali untuk kita renungkan pada doa pagi hari ini, antara pertobatan dan pengampunan dosa. Jadi ada kata penghubung antara pertobatan dan pengampunan. Jadi antara pertobatan dan pengampunan itu ada satu sikap, tindakan, keputusan yang harus kita ambil, gitu ya. Jadi gampangnya begini, jika kita bertobat, maka kita diampuni. Itu firman Tuhan yang sudah berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita bertobat, ya, jika kita bertobat, atau jika kita, pertobatan itu adalah mengaku, ya. Nah, jika kita mengaku dosa kita, menyesali dosa kita, menyesali apa tindakan perbuatan yang kita lakukan, maka jadi ada akibat, sebab akibat. Jika ngaku diampuni, jika tidak ya tidak diampuni. Bagaimanapun dia sebagai seorang Kristen yang sudah lahir baru, namun dia melakukan segala tindakan dosa dan kesalahannya, namun dosa berulang dan berulang dilakukan. Di situ menggunakan kata jika. Jadi artinya satu sikap tindakan untuk pertobatan itu lahirnya dari dalam, ya. Jadi dari dalam. Jadi bukan dipengaruhi. Kalau orang mempengaruhi itu hanya sekian persen, gitu ya. Jadi bagaimana seseorang bisa bertobat? Dia ada pengaruhnya dari eksternal, dari luar ke dalam, itu dia meresponnya. Makanya kata antara pertobatan dan pengampunan dosa itu ada satu tindakan sikap yang harus saudara dan saya lakukan. Nah, ada tindakan. Jadi dia lahirnya dari dalam. Jadi kalau cuma memberitakan, makanya di dalam Roma 2 ayat yang ke-5 dikatakan demikian, kan? Mengapa orang itu sulit bertobat? Karena apa? Karena kekerasan hati, gitu ya, Bapak Ibu ya, di dalam sharing firman kita itu. Kenapa kalau kita bertanya, kenapa orang itu sulit bertobat ya? Sementara kita sebagai hamba-hamba Tuhan itu, ya, yang sudah melakukan misi-misi, bahkan misi peduli, misi ke desa, kita berulang berkunjung, datang kepada mereka. Tapi kedapatannya, kenapa kok mereka sulit bertobat? Nah, Alkitab berkata, oleh karena kekerasan hati. Kekerasan hati. Jadi, bukan keras kepala. Kalau bicara keras kepala, Bapak Ibu, ya, itu berbicara tentang sifat, ya. Sifat atau karakter. Karakter seseorang. Nah, karakter ini kalau kita berbicara tentang karakter itu, kira-kira menurut Bapak Ibu, karakter itu bisa
bisa mengalami perubahan tidak? Kalau ini dalam konteks saya bicara, kenapa bertobat itu sulit? Atau pertanyaannya begini, apakah pertobatan itu sulit atau mudah? Sulit apa mudah? Ada orang yang berkata bahwa bertobat itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, kenapa? Makanya Yesus katakan di dalam Wahyu 3 ya, Wahyu 3 ayat yang ke-19b. Ya, jadi kalau Wahyu 3 ayat 19 itu dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Jadi ada teguran dan hajaran, ada satu didikan, ada satu pemuritan di sana. Kemudian di ayat B, sebab itu apa? Relakanlah hatimu. Jadi relakanlah hati, kemudian baru disertai dengan dan bertobatlah. Ya, dan bertobatlah. Makanya kalau dikatakan kenapa ya orang itu kita sering layani, tapi kenapa ya kok sulit bertobat? Sulit bertobat karena kekerasan hati. Nah, Yesus katakan, relakanlah hatimu dan bertobat. Karena itu ada satu didikan Tuhan yang sungguh amat luar biasa. Beda ya kalau kita mendidik, menghajar mengasihi. Jadi kalau hajaran itu bagian dari mengasihi. Ya. Ajaran itu menghajar seseorang itu bagian dari mengasihi. Yang berbahaya kalau kita sudah tidak ada orang yang mau peduli kan. Akhirnya kita membiarkan dia menuju kepada satu kebinasaan. Nah, dalam konteks yang kita baca pada pagi hari ini, waktu Yesus sebelum naik ke surga, ini kan dalam konteks bagaimana Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya sebelum dia naik ke surga. Waktu saya coba persiapkan ini, saya lihat ini ada dalam tiga Injil ya. Kalau kita mengenalkan di dalam Injil Matius 28 ya, 28 ayat 19 itu amanat agung gitu kan. Waktu Yesus naik ke surga, dia katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi di sana ada amanat agung, memuridkan. Nah, kemudian yang kedua, saya lihat dalam amanat agung itu di dalam Markus 16 ayat 15. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi ada amanat di sana. Nah, kemudian yang ketiga yang kita baca pada pagi hari ini. Dikatakan bahwa dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan. Jadi berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Ya, muridkanlah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini Yesus katakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Kenapa? Karena pertobatan dosa yang kita perbuat sebesar apapun, Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib, Bapak Ibu. Ya. Nah, dosa sebesar apapun Yesus katakan sudah selesai. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Yohanes 19 ayat 30, Yesus katakan tetelestai, sudah finish, selesai, finish. Dosa sudah diselesaikan di kayu salib. Nah, perbuatan apapun, makanya berita tentang pertobatan. Jadi akses untuk menuju ke dalam kerajaan surga hanya pertobatan. Ya. Nah, masih relevankah kita bisa merenungkan firman Tuhan ini bahwa perlukah kita
yang hadir saat sekarang ini termasuk saya, perlukah kita itu melakukan pertobatan? Ini pertanyaan kita. Kita boleh menyatakan bahwa bertobatlah. Seperti yang Yesus, ini perkataan Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Berita tentang pertobatan. Nah, jadi kata berita, orang yang memberitakan artinya orang yang sudah mengalami proses pertobatan. Makanya di dalam penggunaan dalam bahasa Yunani di sana, bertobatan itu adalah metanoia, bukan hanya berbalik saja, Bapak Ibu. Banyak ya orang diinjili, diberitakan dia bertobat, dia berbalik dari sikap tindakan perbuatan dia yang lama, dia berbalik. Nah, sebenarnya pertobatan yang benar-benar pertobatan yang sejati itu adalah merubah mindset, pikiran kita, pola pikir kita yang harus dirubah. Kenapa? Karena dari pikiran, pintunya dari pikiran. Nah, dalam hidup ini, sadar tidak sadar, terkadang kita hanya menganggap remeh ya. Menganggap remeh tentang hal pertobatan. Makanya tadi saya katakan, karakter itu bisa dibentuk tidak. Karena pertobatan itu harus dari di dalam hati. Yesus katakan, relakanlah hatimu dan bertobat. Nah, karakter itu bisa dibentuk tidak? Bisa ya. Ya. Kalau sifat itu ya sudah kalau sifat itu sesuatu hal yang sudah ada sejak lahir ya. Ya, misalnya begini, saya mau coba diskusi di sini ya, Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu mana sifat, mana karakter? Nah, saya itu misalnya gini lah Pak Komingguan lah ya, saya ambil ini contoh aja. Pak Komingguan itu orangnya pendiam. Tapi kita tidak tahu karakter aslinya. Nah, satu waktu karakter aslinya itu dia keluar, Bapak Ibu dan saya heran kan. Saya tahu Pak Komingguan, ini contoh aja ya Bapak Ibu. Pendiam. Tapi kok kenapa begitu ada satu hal yang menyentuh dalam hatinya, mungkin sifat pribadinya disentuh, karakter aslinya keluar. Karakter aslinya keluar. Nah, di sini kita berbicara tentang sifat yang pendiam dan karakternya. Makanya tidak heran kita jumpai di luar sana jika ada terjadi satu peristiwa. Ada terjadi satu peristiwa, kita di lingkungan itu taunya dia pendiam, tapi kok bisa berbuat hal yang di luar dugaan. Makanya kan dibilang, dia di lingkungan itu sungguh baik, pendiam, bahkan dia selalu bersosialisasi. Tapi kagetnya setelah memuncul peristiwa yang di luar dugaan kita. Nah, itulah yang dikatakan karakter dia yang lama. Karakter dia lama. Makanya saya ngajar tentang karakter Kristus. Ya, saya sebagai dosen beberapa mata kuliah yang saya ngajar eskatologi, kemudian karakter Kristus, teologi perjanjian baru, kemudian okultisme, dan ada doktrin gereja gitu ya. Nah, saya melihat bahwa karakter seseorang itu bisa dirubah. Ya, bisa dirubah. Nah, merubahnya karena dia di dalam dari dalam sejahat-jahatnya orang pasti ada sisi baiknya. Makanya ada program-program pemulihan ya, Bapak Ibu ya. Ada program pemulihan ya. Bagaimana orang yang mengalami sikap tindakan kekerasan dia di masa lalu gitu ya. Kemudian dia bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh, selama dia tidak dipulihkan, dia akan mengalami satu kehidupan yang lama dia simpan itu, yang dikatakan luka batin itu,
Kalau kepahitan sih masih kita bisa ini ya. Nah, tapi kalau sudah luka batin hanya berurusan dengan Tuhan yang bisa. Makanya kita mau belajar dalam kehidupan ini sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, jadi kalau kita melihat dalam konteks ini bahwa berita pertobatan dan pengampunan harus disampaikan kepada segala bangsa. Ini adalah amanat agung. Tadi saya katakan ada 3 waktu saya persiapan ini. Amanat agung itu bukan dalam hanya Matius 19 ayat yang ke 28 ayat yang ke 19. Kemudian Markus 16 ayat yang ke-15. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kemudian dalam persiapan ini saya lihat bahwa ini adalah amanat agung. Kenapa berita pertobatan harus disampaikan? Karena Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib dosa sebesar apapun, memperoleh pengampunan. Makanya jalan satu-satunya di dalam pengampunan dosa hanya ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Hanya ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Tidak ada. Makanya ada dalam kalau sebagai pengajar itu kita mengajar tentang doktrin keselamatan, soteriologi. Nah, hal inilah yang kita renungkan. Dan Lukas katakan kepada kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, termasuk saya, dikatakan kamulah. Di sini dikatakan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Apa? Tentang kebangkitan Kristus yang sudah mengalahkan maut itu. Yang sudah mengalahkan maut itu. Kemudian kemenangan itu sudah diperoleh di dalam Kristus Yesus. Bagian lain, Paulus mencatat bahwa, hai maut, di manakah sengat? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yesus menyampaikan, kalau kita bandingkan di dalam Lukas 15 ya, ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan bahwa ada sukacita di surga, ya, dan lebih daripada sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat. Satu orang berdosa bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar. Garis bawah ini, satu orang bertobat, ada sukacita di surga. Lebih daripada sukacita ya, karena 99 orang benar. Apa? Yang tidak memerlukan pertobatan. Wow. Luar biasa ya. Nah, timbul pertanyaannya. Kita ini yang hadir dalam Zoom doa pagi ini, kitakah salah satu dari orang berdosa itu, ataukah kita ini adalah salah satu dari 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Artinya, dia sudah hidup di dalam pertobatan yang sejati. Tadi saya katakan pertobatan itu adalah metanoia, adalah perubahan pikiran, bukan berbalik saja. Makanya kalau orang cuma berbalik saja, itu akan kembali lagi dan orang sebut dengan apa? Pertobatan semu atau tobat tomat gitu ya. Kumat, tobat tapi kumat lagi, tomat ya. Nah, sementara Yesus katakan pertobatan yang sejati, ya. Di mana itu ya, di Matius 3 ayat 8 ya. Coba supaya saya tidak salah membaca ayat ini ya. Saya buka ya, Matius 3 ayat 8. Di sini dikatakan jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah sesuai pertobatan. Artinya begini, pertobatan itu harus menghasilkan buah. Dan buah itu sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Ya, banyak di antara kita atau pada umumnya orang Kristen itu tobatnya tobat semu,
atau dia menyembunyikan tindakan perbuatannya. Dia sembunyikan. Ya, ironis sekali ya. Kemarin saya dapat berita di salah satu teman yang mengirimkan, ini Bapak Ibu saya tidak tahu dapat enggak berita ini, saya di WA. Karena setiap pagi saya mengirim firman itu cukup banyak sekali. Ada hamba Tuhan, saya hanya mengutip ya, dari saya tidak pernah menghakimi. Ada hamba Tuhan memiliki anak, kemudian anak ini mempunyai pacar. Ya, nah kejadian setelah putus mungkin pacarnya putus dengan anaknya, dan yang terjadi apa? Diperkosa oleh seorang hamba Tuhan itu dan anaknya. Wah, sampai ada yang berkata begini, apakah ini sudah tanda akhir zaman? Ya, Alkitab berkata, ya dunia ini bukan semakin hari semakin baik, tapi semakin jahat. Dunia semakin hari semakin jahat. Bisa bayangkan nggak, seorang hamba Tuhan pendeta melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan. Nah, karena apa? Ya karena keinginan dagingnya. Bapak Ibu, coba kita lihat di dalam Galatia 5 itu, banyakkah hamba-hamba Tuhan itu mengkhotbahkan hal itu? Ya. Nah, saya sebagai hamba Tuhan melihat ini, wow. Jadi menjadi seorang hamba Tuhan itu bukan jaminan bahwa dia hidup di dalam kekudusan. Sementara kita sebagai hamba Tuhan adalah satu teladan yang harus benar-benar kita menjaga hal ini. Namun dia menjadi pelaku. Nah, ini yang saya terima dari WA yang saya dapatkan. Makanya firman Tuhan hari ini berkata, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Kata harus, tidak boleh tidak. Jadi pemberitaan firman itu terpusat kepada pertobatan dan pengampunan dosa, kemudian Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, biarlah dalam hidup ini kita mampu ya menjadi corong ya. Karena kata berita ini harus disampaikan, artinya kita harus mengalami pertobatan yang benar-benar menghasilkan buah ya, yaitu buah-buah roh ya, 9 buah roh yang ada dalam kehidupan ini, sehingga apapun yang kita kerjakan, misi apapun yang Tuhan percayakan, talenta apapun yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya, biarlah kita boleh menjadi berkat di dalam keberadaan tugas panggilan pelayanan kita masing-masingnya, yang Tuhan sudah berikan misi. Dan biarlah firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini, antara pertobatan dan pengampunan dosa, ada satu tindakan yang harus kita ambil. Jadi kata antara itu adalah sikap tindakan yang harus kita ambil. Yaitu jika kita ngaku, menyesali setiap sikap tindakan, apalagi yang kita sembunyikan di dalam hati kita, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hambanya, mari kita datang. Agar kita mampu menjadi corong untuk berita ini kita sampaikan kepada setiap mereka, secara khusus bagi mereka yang belum percaya di dalam Kristus Yesus. Melalui sikap tindakan kita, maka orang yang belum percaya, mereka bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Damai sejahtera Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya. Saya serahkan kepada Pak Pendeta Derikson. Ya, ditutup dulu dalam doa, Pak. Baik. Ya, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan hanya di dalam Kristus Yesus yang sudah memberkati kami
melalui kebenaran firman. Ajarkan bagi kami untuk kami boleh menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus dalam hidup ini, sehingga berita pertobatan dan pengampunan dosa yang hanya ada di dalam Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, untuk kami dapat sampaikan, dan kami boleh mengalami pertobatan yang sejati hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta John Manopo. Kita diberkati oleh firman Tuhan, dan kita akan berdoa syafaat pada saat pagi hari ini, dipimpin oleh hambanya, Bapak Pendeta Komingguan. Sebelumnya kita angkat pujian buat Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Silakan hambanya. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mana kami harus mengalami pertobatan dan pengampunan dosa atas hidup setiap kami Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk hamba-Mu, Pendeta John Joseph Manopo, yang sudah menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati istri juga anaknya, juga berkati pelayanannya Tuhan. Khususnya Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan, terlebih lagi untuk mengajar di dalam sekolah teologi Tuhan.
Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, pelindungan-Mu, bahkan berkat-Mu selalu mengalir sempurna Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu selalu ada. Terlebih lagi kesetiaan, ketaatan Kau taruh dalam hatinya, sehingga dia boleh mempersembahkan hidupnya untuk melayani Kau lebih sungguh lagi. Berkati Tuhan, pakai Tuhan, menjadi terang-Mu yang ajaib Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini Kau utus, biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus juga kami berdoa untuk topik-topik dari doa syafaat PMD kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan semua hamba Tuhan yang mengalami pagi ini dan juga kehidupan keluarga kami Tuhan. Pelayanan maupun pekerjaan seluruh peserta yang ibadah yang hadir pagi ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Terlebih lagi kami berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang misi ke Bengkulu Tuhan. Kiranya malaikat surga-Mu yang selalu Kau utus, melindungi, menyertai, bahkan memberkati. Sehingga pelayanannya menjadi kesenangan-Mu Tuhan. Kami percaya biar kami semua menjadi berkat-Mu Tuhan. Berkati kesehatan-kesehatan dari para hamba-Mu yang sudah berangkat dari tanggal 14 Agustus sampai pulang kembali nanti 22 Agustus. Kiranya terus Tuhan, kesehatan, damai sejahtera Kau limpahkan untuk mereka yang melakukannya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pemerintahan NKRI baik yang di pusat dan di daerah-daerah sampai ke RT RW dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan hati yang takut akan Tuhan. Karena kami percaya mata-Mu yang selalu tertuju buat pemerintahan NKRI semuanya diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus kiranya campur tangan menjauhkan bangsa kami ya Tuhan dari gangguan keamanan baik itu dari para teroris ya Tuhan. Kiranya Kau terus pihak-pihak juga yang tidak berkenan, kiranya campur tangan-Mu menjauhkan bangsa kami ini dari gangguan keamanan baik dari terus Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu yang sempurna, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesatuan hati seluruh pengurus peduli misi desa ya Tuhan, dari ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, para penasehat, semua bidang koordinator, setiap wilayah dan semua anggota kiranya semuanya ya Tuhan urapi dan Tuhan tambahkan hikmat dalam melaksanakan seluruh program yang kami sudah lakukan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Berdoa juga kami ya Tuhan buat semua bentuk pelayanan maupun pekerjaan seluruh anggota PMD di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam mengemban amanat agung Tuhan Yesus dalam pengembalaan yang mengajar pelayanan misi, pelayanan sosial dan lain sebagainya ya Tuhan. Kiranya Kau sertai, Kau berkati ya Tuhan. Pergumulan pembangunan maupun renovasi gedung-gedung gereja, pastori, gedung sekolah minggu, panti-panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, sekolah-sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Kiranya Kau berkati kami semua ya Tuhan. Cukupkan bahkan Kau limpahkan dengan berkat-Mu. Pengurusan juga izin membuka pelayanan maupun izin mendirikan gereja yang terhalang dimanapun berada ya Tuhan. Kau singkapkan rahasia kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh melakukannya dengan lancar dan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Pelayanan juga tim misi peduli desa yang sudah kami lakukan ya Tuhan. Kiranya Kau berkati juga ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan misi ini, perkenanan-Mu selalu ada ya Tuhan. Kami mengunjungi di daerah-daerah Sumatera Barat, Selatan, yaitu Lampung, Bengkulu, dan lain sebagainya. Kiranya dalam beberapa hari ini ya Tuhan, kedatangan tim dari PMD ya Tuhan, menjadi berkat-Mu Tuhan. Sertakan terus Tuhan, terlebih lagi setelah selesai dan kembali ke tempat Jakarta atau Bogor, kiranya Kau berkati setiap kami Tuhan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Karena kami percaya pernyataan-Mu selalu sempurna dan selalu membuat kami sukacita di dalam Engkau Tuhan.
Dan sebelum kami menutup doa syafaat ini Tuhan, kami mau angkat kedua tangan kami. Kami mau terima berkat yang datangnya daripada Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati Engkau dan Tuhan Yesus melindungi Engkau. Tuhan Yesus menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan disenangkan. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Kita yang sudah terima berkat dan firman Tuhan, sama-sama kita setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Silakan Pak Dodi Medat, silakan Pak Dodi. Kita percaya doa syafaat kita telah dikabulkan oleh Tuhan dan firman Tuhan yang memberkati kita. Dan hambanya sudah yang memberkati kita dalam doa berkat. Jadi selalu berkat daripada Tuhan. Silakan Pak Pendeta Dodi. Shalom. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Pak Pendeta John Manopo. Ya, kita bersyukur dilayani oleh hambanya ini. Ya, maaf tadi saya off cam karena sambil antar anak bungsu. Jadi saya masih punya. Ya. Sambil antar, masih ada anak bungsu saya, masih SMA. Iya. Ya, kita bersyukur sekali hari ini. Ini tanggal 18 dan kemarin kita sangat bersyukur ada seperti sebuah euforia yang luar biasa ya. Kemarin peringatan kemerdekaan Pak Presiden dan satu artis TikTok yang tiba-tiba melejit menggerakkan segalanya yang ada di sana. Ini luar biasa. Saya membacanya atau mengucap syukur melihat bahwa suasana cair ya, suasana yang diperlukan oleh para penguasa nih, pemimpin-pemimpin kita ini, untuk mereka itu benar-benar menyadari bahwa keberagaman banyak sekali perbedaan itu dapat disatukan dalam kasih ya, dalam sukacita kemerdekaan yang luar biasa saya lihat kemarin, luar biasa. Hari ini kita dapat sama-sama dan kita dilayani oleh Pak John. Kita nanti akan sama-sama, kalau saya ingin izinkan, saya ingin ngajak Bapak Ibu untuk bahas sedikit tentang apa yang khususnya apa yang menjadi bagian yang saya kenal dari Pak John. Saya beberapa kali ketemu dengan Pak John di LP Tangerang. Mungkin Pak John lupa, nggak apa-apa. Tapi saya tahu bahwa Pak John juga yang melayani secara aktif, ya, bahkan mewakili atau ditunjuk oleh pemerintah kalau tidak salah